Nah, inilah kesempatan kita dengan adanya program makan siang bergizi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Literasi Live. Saya Profesor Dr. Insinyur Rina Yendrina. Saya guru besar dari Fakultas Teknologi Pertanian. Bidang kepakaran saya adalah Teknologi Pangan dan Gizi. Pada kesempatan ini akan membahas diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat memvariasikan makanan yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis pangan saja. Diversifikasi pangan tidak hanya untuk bahan pangan pokok yang merupakan sumber karbohidrat yang berguna untuk tenaga, tetapi juga untuk keberagaman sumber zat pembangun, yaitu sumber protein dan sumber pengatur yang berasal dari sayur dan buah. Untuk hidup sehat, kita memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi. Sampai saat ini, tidak satu pun jenis pangan yang dapat memenuhinya secara tunggal. Sehingga untuk mencukupinya perlu dikonsumsi beraneka makanan. Kebijakan diversifikasi pangan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti dan pentingnya konsumsi pangan yang beraneka ragam. Keanekaragaman konsumsi pangan tidak saja menguntungkan dari segi gizi, namun juga sangat esensial untuk mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan di rumah tangga. Dengan konsumsi pangan yang beraneka ragam, maka kekurangan zat gizi dalam suatu pangan dapat ditutupi dari kelebihan zat gizi pada pangan lainnya, sehingga kelengkapan zat gizi yang diperlukan tubuh lebih terjamin. Pada sisi lain, dengan adanya kesadaran pangan beragam, akan terwujud ketahanan pangan. Indonesia ini sangat luas, sehingga masyarakatnya memiliki pola konsumsi pangan yang berbeda. Perpaduan antara agroekologi dan budaya masyarakat antar daerah yang akhirnya menyebabkan pola konsumsi pangan berbeda. Misalnya, selama ini kita kenal pangan pokok beras terutama di Jawa dan Sumatera, jagung di NTT, sagu di Maluku, dan umbi-umbian di Papua. Kebiasaan masyarakat tersebut telah dilakukan secara turun-menurun. Mereka mengkonsumsinya dengan cara mengkombinasikannya dengan sumber zat gizi lain. Misalnya protein sagu dan umbi yang rendah dilengkapi dengan ikan. Dan kandungan asam amino tertentu yang rendah pada jagung dan beras dilengkapi dengan kacang-kacangan. Namun, perkembangan pola konsumsi pangan di Indonesia saat ini mengerucut pada beras. Ketergantungan pada pola pangan beras menjadikan ketahanan pangan menjadi sangat rentan. Dalam pola pangan masyarakat Indonesia, beras rata-rata menyumbang 50-60% kebutuhan energi maupun protein. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat, diperkirakan konsumsi beras akan terus mengalami peningkatan. Sehingga jika terjadi krisis penyediaan beras, misalnya gagal panen, bencana kemarau atau banjir, akan timbul gejolak sosial. Mengurangi konsumsi beras dalam rangka diversifikasi tidak selalu akan menurunkan kualitas pangan masyarakat. Sekarang masalahnya, bagaimana kita bisa meningkatkan pangan non-beras, seperti sagu, ubi, jagung, singkong yang sudah ada itu dikembangkan, sehingga tidak terkesan inferior atau rendah pada pandangan masyarakat. Kita tahu ya, pada dasarnya banyak hal yang mempengaruhi konsumsi pangan, seperti kebiasaan makan yang biasa kita lakukan di keluarga, kemudahan dalam mengolah bahan pangan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Kebiasaan makan beragam perlu dikenalkan dari kecil, sehingga saat dewasa mereka terbiasa makan beragam. Nah, inilah kesempatan kita
dengan adanya program makan siang bergizi yang diberikan kepada anak sekolah yang dibuat dari sumber bahan lokal yang beragam. Diharapkan anak-anak tersebut saat dewasa dapat menerima berbagai macam ragam makanan. Selama ini mengolah beras menjadi nasi sangat mudah, tetapi kalau sagu, singkong, garut, persiapannya agak lebih sulit, sehingga di sini dibutuhkan pengembangan produk atau produk development sehingga lebih mudah dalam pengolahannya. Kita bisa lihat mengapa masyarakat senang makan mie, makan roti, karena mudah menyiapkannya. Makan mie, roti itu termasuk diversifikasi pangan. Tetapi sayangnya terbuat dari terigu yang merupakan bahan impor. Jadi bisa dikatakan bahwa masyarakat butuh kemudahan dalam mendapatkan dan mempersiapkan makanannya. Diversifikasi pangan ini merupakan perbaikan konsumsi masyarakat. Hal ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kenapa? Karena pada tahun 1974 telah dikeluarkan instruksi Presiden tentang perbaikan menu makan rakyat yang disebut PMMR. Kemudian dilanjutkan juga dengan upaya perbaikan gizi keluarga atau UPGK. Pada tahun 1997, Departemen Pertanian meluncurkan program Gema Palagung, yaitu padi, kedelai, dan jagung untuk tercapainya swasembada pangan. Nah, setelah itu pada tahun 2001, masa kabinet gotong royong dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin langsung oleh Presiden. Melalui dewan ini disusun kebijakan ketahanan pangan yang ditekankan pada keberagaman pangan yang bergizi dan berimbang. Sehingga pada tahun 2002 disusun rencana aksi diversifikasi pangan dan berkembang menjadi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman dengan singkatan B2SA. Diversifikasi konsumsi pangan pokok tidak dimaksudkan untuk mengganti beras secara total, tetapi mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih beragam. Untuk berhasilnya program konsumsi pangan B2SA diperlukan keterlibatan berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan. Selama ini, program diversifikasi pangan ini belum tercapai dengan baik. Kendala penganekaragaman pangan sering muncul dari psikologi sosial masyarakat. Masyarakat memandang pangan pokok non-beras yang terkesan inferior atau rendah. Nilai gizi, cita rasa, dan nilai sosial beras yang tinggi mengakibatkan masyarakat di beberapa daerah yang sebelumnya tidak mengkonsumsi beras menjadi beralih ke beras. Misalnya di daerah Papua, dulu mengkonsumsi umbi-umbian, mereka berubah menjadi beras. Di Maluku sebelumnya mereka mengkonsumsi sagu, berubah menjadi mengkonsumsi beras. Dan ada lagi kebiasaan masyarakat yang sangat tertanam. Jika belum makan nasi, dianggap belum makan. Tapi kita punya peluang yang besar. Indonesia sebagai negara agraris mempunyai sumber alam yang besar, sehingga mampu menyediakan beragam pangan lokal. Harapan kita ke depannya, diversifikasi pangan ini akan memenuhi kebutuhan gizi. Jika gizi terpenuhi, akan meningkatkan sumber daya manusia. SDM yang baik menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan Indonesia yang kita cita-citakan. Saya Profesor Dr. Insinyur Rina Yandrina. Sampai jumpa.